Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga siap mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada kali ini masih mempelajari mengenai teorema Pythagoras bagian yang ketiga. Pada bagian yang pertama dan kedua sebelumnya sudah kita pelajari. Yang pertama, kalian sudah menemukan rumus teorema Pythagoras. Kedua, kalian sudah dapat menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Ketiga, kalian juga sudah bisa menentukan bilangan triple Pythagoras, yaitu 3 bilangan yang merupakan ukuran panjang sisi segitiga siku-siku. Kemudian pada bagian yang kedua kemarin, kalian sudah mempelajari kebalikan teorema Pythagoras. Untuk review, apa itu kebalikan teorema Pythagoras? Yaitu untuk setiap segitiga, jika jumlah kuadrat panjang dua sisi yang lain sama dengan kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Yang berikutnya, kalian juga sudah mempelajari jenis-jenis segitiga. Ada 3 macam. Yang pertama, jika kuadrat sisi miring atau sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut siku-siku. Yang kedua, jika jumlah kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut lancet. Dan yang ketiga, jika jumlah sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut tumpul. Nah, kita akan mulai mempelajari hari ini teorema Pythagoras, khususnya mengenai perbandingan sisi-sisi segitiga, dalam hal ini segitiga siku-siku khusus. Yang pertama, sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalian masih ingat pada pelajaran kelas 7 dulu, segitiga sudutnya ada 3 dan jumlah ketiga sudutnya selalu 180 derajat. Jadi kalau salah satunya 90 derajat, sudut satunya lagi 30 derajat, pasti sudut satunya lagi 60 derajat. Pada perbandingan ini akan selalu berlaku, kalian perhatikan, sudut yang terkecil pasti di hadapannya sisi yang terpendek, sudut yang terbesar di hadapannya sisi yang terpanjang. Jadi sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat itu berlaku perbandingan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Di depan sudut 30 derajat, ini sisi yang terpendek, perbandingannya 1. Di depan sudut 60 derajat, ini akar 3. Dan di depan sudut 90 derajat atau siku-siku, sisi yang terpanjang, perbandingannya 2. Ambil contoh, pada segitiga ABC siku-siku di A dan panjang BC sama dengan 6 cm, sudut B 30 derajat. Hitung panjang AB dan AC. Sekarang dibuat segitiga siku-sikunya. Ini siku-siku di A, berarti sudut A 90 derajat. Kemudian sudut B diketahui 30 derajat, berarti satu sudut yang lain 60 derajat sudut C. Untuk mencari panjang AB dan AC, diketahui panjang BC ini sisi miringnya 6 cm. Sekarang kita lihat, untuk mengerjakan ini kita ingat perbandingan sisi-sisinya. Sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat perbandingannya 1, akar 3, dan 2. Berarti 2 ini nanti dibandingkan dengan 6. Kemudian kita cari panjang sisinya satu persatu. Kita cari dulu panjang sisi AP. 2 perbandingan ini per 6, sudut panjang sisi BC 6 sama dengan akar 3 per panjang sisi AP. 2 per 6 bisa disederhanakan jadi 1 per 3. Jadi 1 per 3 sama dengan akar 3 per AB. Ingat perkalian silang,
1 kali AB sama dengan AB, 3 kali akar 3, 3 akar 3. Jadi panjang AB sama dengan 3 akar 3. Jadi panjang AB sudah ketemu. Sekarang untuk mencari panjang AC, kita lihat perbandingan yang sudah diketahui ini tadi. 2 dengan 6. Jadi 2 dibandingkan 6 sama dengan 1 dibandingkan AC. 2/6 disederhanakan jadi 1/3 sama dengan 1 per AC. Perkalian silang 1 kali AC, AC, 3 kali 1, 3. Jadi panjang AC sama dengan 3. Untuk yang kedua, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki berarti dua kakinya ada yang sama panjang. Ini ambil contoh ini. Pada segitiga siku-siku ABC, kalau siku-siku pasti satu sudutnya 90 derajat, sehingga kalau jumlahnya jadi 180 derajat, masih sisa 2 dibagi 2 bagian masing-masing 45 derajat. Berarti segitiga siku-siku sama kaki itu sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Pada segitiga siku-siku sama kaki selalu berlaku perbandingan, karena yang di hadapan sudut 45 derajat itu ada dua sisi yang sama. Ini kita gunakan perbandingannya 1 dengan 1. Tinggal dicari panjang sisi miringnya. Pada teorema Pythagoras masih ingat, sisi miring itu jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti 1 tambah 1, 2. Karena ini panjang sisi miring berarti di akar. Jadi perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. 1 banding 1 banding akar 2. Selalu diingat. Diambil contoh. Pada gambar segitiga ABC, siku-siku di A. Panjang AB 4 cm dan sudut B 45 derajat. Hitung panjang BC dan panjang AC. Nah, mulai kita coba mengerjakan. Untuk mengerjakan dari perbandingan sisi-sisi segitiga, selalu dicantumkan dulu mudahnya perbandingan pokoknya. Di sini diketahui sudut siku-siku di A, berarti sisanya 90 derajat. Diketahui sudut B 45 derajat, berarti sudut C 45 derajat. Berarti berlaku segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Sekarang kita lihat ini, AB ini perbandingannya 1. Tadi diketahui panjang sisi AB 4 cm, berarti yang sudah diketahui 1 dengan 4 kita gunakan. 1/4. Kemudian mencari sisi yang mana dulu? Kita cari sisi BC, sisi miring. Berarti BC di sini perbandingannya akar 2. 1 banding 4 sama dengan akar 2 per BC. Ingat perkalian silang, 1 kali BC itu sama dengan BC, 4 kali akar 2, 4 akar 2. Jadi panjang BC ketemu 4 akar 2. Kemudian kita cari panjang sisi AC. Sebetulnya tanpa perhitungan sudah jelas, karena segitiga siku-siku sama kaki, pasti panjang AC sama dengan panjang AP. Di hadapan sudut B, panjang sisinya sama dengan di hadapan sudut C. Ya, jadi 1/4 sama dengan 1 per AC yang kita cari. 1 kali AC, AC 4 kali 1, 4. Jadi panjang AC ketemu 4. Sekarang kita coba lagi soal yang lain. Ini kalian perhatikan, segitiga tidak mesti ABC terus. Sekarang kalian perhatikan pada gambar segitiga PQR, siku-siku di P dengan panjang QR, diketahui panjang QR 10 akar 2 dan besar sudut Q 45 derajat. Hitung panjang
PR. Panjang PR, kalau nanti PR ketemu pasti PQ juga ketemu. Nah, selalu ini segitiga siku-siku sama kaki. Kalian ingat perbandingannya tadi, segitiga siku-siku sama kaki, perbandingannya 1:1 banding akar 2. Sekarang yang diketahui sisi miringnya QR 10 akar 2. Ini kita gunakan perbandingan akar 2 dengan 10 akar 2. Akar 2 per 10 akar 2 sama dengan, di sini kita cari PR, ini perbandingannya 1 per PR. Dengan perkalian silang bisa, atau kita sederhanakan dulu, akar 2 per 10 akar 2. Akar 2 itu sudah bisa langsung kita coret dengan akar 2. Ini 1, ini 1. Sehingga perbandingannya jadi 1 per 10 sama dengan 1 per PR. Jadi perkalian silang 1 kali PR itu PR, 10 kali 1 10. Jadi panjang PR sudah ketemu. Ini pertemuan hari ini sudah cukup. Jadi dengan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku yang khusus dengan ukuran 30 derajat, 60 derajat dan 90 derajat, juga segitiga siku-siku sama kaki 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat sudah. Nanti kalian kerjakan soal yang dikirim melalui Google Form. Selamat belajar, selamat mencoba, semoga sukses ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.